Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Educational Statistik ingin mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai materi kami, yaitu variabel, populasi, sampel, dan juga pengambilan sampel. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya, Awalia Rizky Fiananisa dengan NPM 2106, dan yang kedua ada Mirza Anggir Wicaksono dengan NPM 2120, dan yang ketiga itu ada Rizka Aslamai Faza dengan NPM 2121. Baik, untuk yang selanjutnya kita ke bagian yang pertama, itu ada bagian mengenai pengertian variabel. Jadi untuk variabel sendiri ini dalam penelitian artinya itu elemen atau karakteristik yang dapat diukur dan bervariasi dalam penelitian. Variabel ini dapat mengambil nilai-nilai yang berbeda dan memainkan peran penting dalam pengujian hipotesis dan juga analisis data. Jadi dalam penelitian, variabel itu membantu peneliti memahami pola, hubungan, serta sebab dan juga akibat. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada jenis-jenis variabel. Nah, dalam kesempatan kali ini saya melampirkan ada 5 jenis variabel. Yang pertama itu ada variabel bebas atau yang biasa disebut dengan variabel independen. Ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan dalam variabel lain. Jadi pada contohnya, kalau di sebelah sini ada model pembelajaran adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Jadi untuk contoh judul model pembelajaran dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas mungkin 10 di pembelajaran listening atau yang lainnya. Nah, itu model pembelajaran itu mempengaruhi prestasi belajar. Jadi variabel independennya itu ada model pembelajaran. Nah, yang kedua ini ada variabel terikat. Nah, untuk variabel terikat sendiri itu artinya variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi ini yang dikenai dampak oleh variabel independen atau variabel bebas. Nah, untuk contohnya itu ada pengaruh penggunaan jenis pupuk terhadap produksi tanaman. Nah, dalam konteks kali ini atau judulnya ini maka variabel terikat atau dependennya itu adalah produksi tanaman, karena produksi tanaman itu dipengaruhi oleh penggunaan jenis pupuknya. Nah, kalau di sini untuk variabel bebasnya ada penggunaan jenis pupuk gitu. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang ketiga itu ada variabel intervening. Variabel intervening yaitu variabel yang berada di antara variabel independen dan juga dependen yang dapat mempengaruhi hubungan keduanya. Jadi untuk contohnya minat belajar siswa dalam hubungan antara penggunaan aplikasi pembelajaran dan juga prestasi akademik. Gitu. Nah, untuk dalam variabel bebas, terikat dan juga intervening ini biasa ada sebutan lainnya juga untuk variabel bebas atau independen itu biasa disebut dengan variabel X. Nah, yang kedua ini ada variabel terikat. Terikat ini biasa disebut dengan variabel Z. Atau bisa kita sebut dengan variabel Z. Nah, untuk variabel intervening ini biasa kita sebut dengan variabel Y karena itu berada di tengah-tengah antara X dan juga Z. Gitu. Untuk contoh atau untuk perumpamaan lebih simpelnya. Nah, yang kedua, maksud saya yang keempat itu ada variabel moderat atau moderator. Nah, variabel moderat ini merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, pada contoh kali ini pada konteks pengaruh model pembelajaran pada kemampuan akademik berbeda terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa SMA negeri di Kota Magelang. Nah, ini untuk yang kelima ada variabel pengganggu. Nah, untuk variabel pengganggu ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur atau menjadi pengganggu. Nah, untuk contohnya itu ada getaran, kebisingan atau cuaca. Jadi ini biasanya
yang bisa mempengaruhi seperti cuaca itu tadi. Mungkin karena adanya cuaca yang buruk, siswa jadi malas untuk belajarnya, itu salah satu variabel pengganggu gitu. Nah, untuk yang kedua, ini kita masuk pada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ilmiah, ini prosedur sistematif untuk memperoleh data yang diperlukan menurut Zaman Salford dan juga Aan Komaria. Dan untuk tujuan dari pengumpulan data ini ialah mendapatkan data yang valid sehingga hasil dan kesimpulan penelitian pun tidak akan diragukan kebenarannya. Nah, untuk yang selanjutnya dalam pengumpulan data itu ada beberapa metode. Yang pertama ada kita bedakan menjadi dua, yaitu tes dan juga non tes. Yang pertama dalam metode pengumpulan data tes itu ada tes kemampuan dan juga tes hasil belajar. Seperti IQ itu harus tes, dan juga untuk contohnya untuk tes IQ atau tes peminatan seperti itu. Nah, untuk yang non tes itu yang bisa kita lakukan secara mandiri, ada observasi atau pengamatan lapangan, serta ada wawancara, dan juga kita bisa melakukan pengumpulan data melalui angket atau kuesioner. Nah, untuk teknik atau metode pengumpulan datanya sekali lagi ada dibagi dua, ada tes dan juga non tes. Yang tes itu ada tes kemampuan dan juga tes hasil belajar. Nah, untuk yang non tes ada observasi, wawancara, serta angket atau kuesioner. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cedeng. Yang selanjutnya yaitu populasi. Untuk definisi populasi sendiri, yang pertama berdasarkan Cooper dan Emory pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian. Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo pada tahun 2014 menyebutkan bahwa populasi adalah sekumpulan elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Sementara itu menurut Sugiono pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dari ketiga pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah sekumpulan individu atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan subjek pada penelitian oleh seseorang peneliti. Dan populasi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan karakteristiknya, populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen atau populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama, seperti contohnya yaitu pada seluruh siswa kelas 10 dalam suatu sekolah yang menggunakan kurikulum dan rentang usia yang seragam. Dan yang kedua yaitu populasi heterogen atau populasi yang anggotanya memiliki karakteristik yang beragam atau berbeda. Misalnya pada mahasiswa di suatu universitas yang berasal dari berbeda jurusan, usia, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan akademik. Yang selanjutnya yaitu populasi berdasarkan ukuran. Ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Untuk populasi terbatas atau yang bisa disebut dengan finite population adalah populasi dengan jumlah anggotanya yang dapat dihitung. Seperti contohnya jumlah guru bahasa Inggris dalam kabupaten atau kota tertentu. Dan selanjutnya yaitu populasi tak terbatas adalah populasi yang jumlahnya sangat besar dan tidak dapat dihitung secara pasti. Contohnya jumlah seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris
dalam suatu negara tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu populasi berdasarkan waktu. Ada populasi statis dan populasi dinamis. Untuk populasi statis adalah populasi yang anggotanya mengalami perubahan dalam suatu periode. Contohnya yaitu jumlah dosen dalam sebuah perguruan tinggi, yang mana dalam semesternya pasti akan mengalami perubahan. Dan yang kedua yaitu populasi dinamis, ya, atau populasi yang jumlah anggotanya berubah seiring waktu. Contohnya jumlah peserta bimbingan belajar yang terus bertambah setiap minggunya. Dan yang terakhir yaitu populasi berdasarkan sifat data. Ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu populasi diskrit dan populasi kontinu. Populasi diskrit itu terdiri dari data yang dapat dihitung secara pasti dan satuan. Contohnya adalah jumlah siswa dalam suatu kelas atau jumlah siswa dalam suatu sekolah tertentu. Dan yang terakhir yaitu populasi kontinu, atau terdiri dari data yang dapat diukur dalam suatu rentang nilai. Contohnya adalah tinggi badan siswa atau rata-rata nilai ujian nasional siswa SMP atau SMA. Sampling. Pertama, kita akan membahas definisinya, yaitu proses di mana porsi atau suatu populasi diseleksi agar dapat mewakilkan populasi tersebut. Tujuan dari dilakukannya sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang benar-benar sesuai dengan menggambarkan populasi yang terjadi sebagai subjek penelitian. Dalam teknik sampling bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama probability sampling dan non-probability sampling. Pertama kita akan membahas probability sampling. Probability sampling adalah sampling yang bersifat umum. Semua orang dapat berpotensi menjadi sampel. Selanjutnya adalah tipenya. Yang pertama ada simple random sampling, yaitu sampling yang bersifat homogen, relatif sama tanpa menentukan kategori-kategori. Contohnya yaitu dari 500 mahasiswa dipilih 50 secara acak tanpa memperhatikan jurusan mereka. Selanjutnya ada proportionate stratified random sampling. Setiap strata dibagi rata. Contohnya jika ada 500 mahasiswa dengan 200 fakultas A, 150 dari fakultas B dan 150 dari fakultas C, maka mereka akan dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah dari tiap fakultas. Selanjutnya adalah disproportion Selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling, yaitu digunakan bila populasinya berstrata tapi kurang proporsional. Setiap strata tidak dibagi rata. Misalnya seperti dari total 500 mahasiswa, meskipun fakultas A memiliki 200 mahasiswa dan fakultas B hanya 50, bisa jadi jumlah sampel dan fakultas B lebih banyak untuk dipilih untuk mendapatkan representasi yang lebih baik. Selanjutnya ada cluster sampling, yaitu berbasis area. Misal contohnya seperti dari seluruh mahasiswa di sebuah universitas dipilih sampel berdasarkan kampus regional seperti kampus A, kampus B, dan kampus C. Selanjutnya ada non-probability sampling. Pertama kita bahas definisinya. Definisinya adalah adanya perlakuan khusus sehingga orang tertentu saja yang bisa menjadi sampel.
Tipe-tipenya adalah: pertama, ada sampling sistematis, yaitu adanya kriteria khusus. Contohnya seperti dari 500 populasi, setiap anggota ke-10 digunakan sebagai sampel. Selanjutnya adalah sampling kuota, yaitu penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota terpenuhi. Misal, seperti dari 500 populasi, dibutuhkan 100 orang dengan usia di atas 40 tahun. Dan selanjutnya ada sampling aksidental, yaitu penentuannya sampel berdasarkan kebetulan. Dapat digunakan sebagai sampel yang cocok apabila sebagai sumber data. Contohnya seperti wawancara pengunjung mal yang kebetulan sedang berada di lokasi penelitian. Selanjutnya adalah sampling purposive, penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Contohnya seperti 50 guru dengan pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun. Dan selanjutnya adalah sampling jenuh. Semua anggota populasi digunakan sebagai sampel apabila populasi kurang dari 30. Contohnya seperti penelitian seluruh 25 karyawan di sebuah perusahaan kecil. Selanjutnya ada snowball sampling. Ini seperti cara kerjanya seperti seiring berkembangnya waktu, sampel akan semakin banyak dalam rangka melengkapi data yang ingin diperoleh. Yang contohnya seperti meneliti jaringan pelaku usaha kecil, di mana satu responden merekomendasikan responden lainnya. Baiklah, itu semua dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan sampai jumpa.